Oke, saya di sini mau mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari tugas tahapan dari Pak Sayed. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jabibi dengan nomor NIM 3 terakhir yaitu 155. Di sini saya mau menjelaskan sebuah sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Yang komunikasi yaitu sebuah alat sistem atau metode yang memfasilitasi sebuah kayak apa ya, semacam lah dan manusia untuk saling bertukar informasi. Ya mungkin agar bisa dipermudah lah. Oke, selanjutnya dari awal bersejarah dan tulisan seperti di PPT ini, sinyal asap merupakan alat komunikasi dari jarak jauh, primitif, bersifat primitif. Yang pertama untuk memberikan peringatan atau pesan singkat antar kelompok atau antar yang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu piktografi, ya 3000 sm lah. Bangsa Sumeria mulai menggunakan simbol dan gambar pada tanah liat sebagai bentuk awal tulisan dan mengubah suara menjadi wujud fisik yang permanen. Ya, ini bergambar dan matahari dan semacam di bumi lah. Oke, lanjut. Adanya lahirnya penyebaran massal pada tahun 1456, seseorang yang bernama Johannes Gutenberg menemukan sebuah mesin cetak yang menggunakan pelet huruf logam yang berdampak dengan informasi tidak lagi harus disalin dengan tangan. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, teks dapat dicetak dan disebarkan secara massal kepada masyarakat luas, yang berarti lebih apa ya, di era-eranya lebih enak lah. Oke, lanjut. Pada gambar tersebut ada yang bernama telegraf. Telegraf ditemukan pada tahun 1844 yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Samuel Morse. Pesan dikirim melalui kabel listrik yang menggunakan sandi atau kode Morse. Oke, lanjut. Maaf, ada kereta lewat. Pesan dikirim, oke, saya ulangi. Telegraf ditemukan pada tahun 1844 yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Samuel Morse. Pesan yang dikirim melalui dari kabel listrik menggunakan sandi atau kode Morse yang bersifat sangat cepat. Namun, pesannya terbatas. Ya, karena dulu ya, pesannya terbatas tidak bisa melampaui lah. Yang kedua yaitu telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1876 lebih detailnya yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Alexander Graham Bell, ya tidak asing namanya. Telepon tersebut mengirimkan gelombang suara secara langsung melalui kabel komunikasi jarak jauh menjadi jauh lebih personal dan manusiawi. Ya mungkin sekarang sudah ada Android ya. Kan dulu masih kabel dengan kabel. Mungkin sekarang udah sinyal. Oke, selanjutnya pada gambar slide selanjutnya yaitu satelit Palapa. Ya, mungkin dari gambar tersebut tidak jauh dengan sinyal.
pada tahun 1976, 9 Juli, adanya peluncuran Palapa A1 di Indonesia menjadi negara berkembang pertama di dunia yang berhasil mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik. Ya, mungkin seperti itu. Fungsi utama dari satelit Palapa yaitu menyatukan komunikasi telepon dan siaran televisi dari Sabang sampai Merauke. Lumayan jauh. Sebuah lompatan besar yang memulai era dari modernisasi telekomunikasi nasional tanpa harus menarik sebuah kabel melintas ribuan pulau. Ya, jadi kalau tadi itu kan telepon dari kabel ke kabel, mungkin dari satelit Palapa ini hanya apa ya, seperti sinyal lah tanpa adanya kabel melintas dari ribuan pulau. Oke. Selanjutnya dari era digital dan internet pada tahun 1969, ARPANET merupakan jaringan komputer yang pertama diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menjadi fondasi dasar dan cikal bakal internet modern. Dan World Wide Web atau WWW yang ditemukan pada tahun 1989 oleh tim Berners-Lee, mengubah internet dari jaringan teks militer atau akademis untuk menjadi platform global untuk berbagi teks atau gambar dan data secara bebas dan semacam macamnya. Oke, selanjutnya, nah kalau kalau sekarang masa kini ya sesuai slide dari era mobile dan sosial, smartphone dan media sosial. Komunikasi kini sepenuhnya berada dalam genggaman tangan, tetapi manusia tidak lagi sekedar bertukar pesan dengan singkat, melainkan bisa berinteraksi, bekerja, dan berbagai momen hidup secara real time dari mana saja dan kapan saja ya. Lebih apa jelasnya, lebih fair lah, lebih enak, lebih gampang daripada yang tahun-tahun 1900-800-an itu. Oke, selanjutnya dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut yaitu yang pertama akses informasi luas dan lebih cepat, dan ilmu pengetahuan, berita dan data global dapat diakses seketika, ya, seketika tanpa dibatasi oleh hambatan ruang dan geografis. Mungkin ini lebih ditebal ya, tanpa dibatasi dan dihambati oleh hambatan ruang dan geografis. Selanjutnya, kita bisa berkomunikasi instan, menghubungkan individu, rekan kerja, dan keluarga di seluruh belahan dunia. Ya, lebih luas, sangat luas, dengan biaya murah, efisien, dan seketika ya. Mungkin kalau dulu berpesan SMS, ya hanya sekedar cerita, SMS bayar dan telepon juga bayar dan itu sangat mahal lah. Kalau sekarang kan lebih luas, lebih los. Nah, karena dari perkembangan teknologi dulu dan sekarang itu jauh berbeda, mungkin ada dampak dan apa ya, dampak positif dan negatif itu tergantung dari pemakaian. Mungkin kalau misal pemakaian untuk berkomunikasi ya lebih jelasnya enak zaman era sekarang. Namun
Ya, sama-sama dan tergantung pemakaian. Dan selanjutnya, pada akhirnya, kesimpulan dari teknologi dan komunikasi terus berevolusi, berputar dari alat primitif fisik hingga jaringan digital tidak akan kasat mata. Namun, seluruh evolusi panjang ini pada dasarnya hanya memiliki satu tujuan utama. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pada dasarnya hanya memiliki satu tujuan utama. Apa itu? Mempermudah manusia untuk saling berkomunikasi, terhubung dan memahami satu sama lain. Dan sekarang di eranya bisa melihat fisik, kondisi, cuaca, dan lain sebagainya. Kalau dulu kan tidak bisa, hanya bisa dengan suara ataupun pesan. Sekarang kan yes, modern banget. Oke, terima kasih. Mungkin yang saya sampaikan kurang atau kurang detail karena yang saya pelajari dan saya mencari dan memahami ini hanya menurut saya hanya kesimpulan dari teknologi dan komunikasi tersebut. Mungkin ada salah kata atau kurang jelasnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.